Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Tresna, pada pembelajaran IPS kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Jadi, mohon untuk disimak baik-baik dan siapkan alat tulisnya terlebih dahulu agar kalian dapat mencatat bagian terpenting dari materi yang akan dijelaskan. Tujuan dari mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menganalisis model penguatan ekonomi maritim dan agrikultur yang ada di Indonesia. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar proses pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah untuk dipahami. Coba kalian perhatikan dua gambar tersebut. Berdasarkan kedua gambar tadi, dapat kita ketahui bahwa dalam kegiatan ekonomi maritim terdapat dua aktivitas, yaitu marine economy dan maritime economy. Apa ya yang dimaksud dengan marine economy dan maritime economy? Marine economy atau ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh kegiatan dari ekonomi kelautan yakni seperti nelayan mencari ikan di lautan, atau usaha pengawetan ikan di pantai, serta usaha budidaya rumput laut. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi maritim atau maritime economy merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Contoh dari kegiatan ekonomi maritim adalah jasa penyeberangan antar pulau, usaha pembuatan kapal, dan servis kapal. Dengan kekayaan laut yang sangat banyak, ironisnya pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Gambaran nyata kondisi ini sejalan dengan pengelolaan sektor kelautan belum digarap dengan penuh perhatian dan kemauan. Hal ini terlihat pada potret sebagian besar nelayan Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan, padahal produksi perikanan terus meningkat. Daya saing domestik yang lemah menyebabkan kegiatan pengangkutan atau transportasi laut maupun eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih lebih banyak dilakukan oleh pihak asing. Kekalahan dalam kompetisi ekonomi berbasis maritim juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan. Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas terutama di sektor kemaritiman. Jika proses ini akan berlangsung, maka pembangunan ekonomi maritim dipastikan akan dapat membawa masyarakat ke arah kemakmuran. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yakni yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Dan yang terakhir, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Selanjutnya, bagaimana ya kondisi ekonomi maritim di Indonesia? Kondisi ekonomi maritim di Indonesia memiliki 3 sektor unggulan. Yang pertama adalah sektor pelayaran, yang kedua adalah sektor perikanan, dan yang terakhir sektor pariwisata bahari. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata agrikultur?
Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Penguatan agrikultur di Indonesia dapat dikelola dalam dua produk, yakni produk agrikultur dan produk non-agrikultur. Produk agrikultur adalah produk yang dihasilkan dari hasil pertanian dan juga peternakan. Sedangkan produk non-agrikultur adalah produk yang dihasilkan dari produk-produk non-pertanian. Coba perhatikan gambar tersebut. Dari gambar tersebut, bisakah kalian membedakan mana produk agrikultur dan produk non-agrikultur? Produk agrikultur dapat berupa padi, daging, sayur mayur atau buah-buahan, dan jagung. Sedangkan produk non-agrikultur dapat berupa obat-obatan, kertas, tinta, papan, dan barang tambang emas. Setelah memahami tentang makna agrikultur dan non-agrikultur, kalian perlu memahami tentang potensi agrikultur di Indonesia, peran agrikultur di Indonesia, dan hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Di sektor pertanian Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung oleh kondisi iklim tropis juga. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas yang lain. Selain itu, pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Mengapa? Karena sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia. Hal ini dikutip pada Badan Pusat Statistik pada tahun 2012. Peran agrikultur di Indonesia sangatlah penting. Mengapa tidak? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor karena dijadikan sebagai sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Peran yang lainnya adalah sebagai penyedia pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia besar, namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani kita masih banyak yang tergolong miskin. Pada dasarnya, untuk mengembangkan agrikultur di Indonesia dapat beberapa hambatan, yakni antara lain, yang pertama adalah skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Yang kedua, modalnya terbatas. Tiga, penggunaan teknologi masih sangat sederhana. Yang keempat, sangat dipengaruhi oleh musim. 5. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. 8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Sedangkan yang ke-9, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Selanjutnya, strategi pengembangan maritim dan agrikultur. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kebijakan dalam pengembangan ekonomi maritim di Indonesia, yakni yang pertama adalah percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, pembangunan tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan yang diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Bentuk kebijakan yang kedua adalah menyambut ASEAN Connectivity. Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. 5 pelabuhan besar yang dimaksud adalah Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan.
Selain itu, dalam pengembangan ekonomi maritim juga telah disiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Beberapa strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam pengembangan agrikultur di Indonesia antara lain: yang pertama, dengan strategi eco-farming, yakni di mana budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah. Yang kedua, dengan pendistribusian pupuk secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, perbaikan irigasi untuk lahan pertanian. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran IPS kali ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran IPS dengan baik. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.